salam jumpa teman-teman. Salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita kegiatannya teman-teman, kita nebas di kebun ini ya, di kebun jagung ya. Tapi karena di tengah sana tempat orang nebas sana panas teman-teman, kita bikin kontennya di pinggir kebun ya, supaya kita tidak kepanasan. Jadi ini pun panas, kita mau agak geser supaya video kita agak maksimal teman-teman ya. Kita geser-geser dulu teman-teman supaya nggak peteng ya. Nah itu teman-teman ya, kita supaya nggak peteng, video kita tetap bagus. Nah itu yang di penjemuran jagung sana sudah ditebas dari kemarin teman-teman, karena tadi malam ini hujan, jadi hari ini jagung nggak dibuka. Jagungnya jemurannya nggak dibuka di dekat pondok sana itu. Terus kita teman-teman untuk penebasan itu artinya itu kita dari belakang sana sudah kita kumpulin, cuman kita nggak bikin video karena saya datangnya agak kesiangan teman-teman ya. Tadi nyampe sini udah jam 10, jadi sudah panas, jadi kita nggak bisa bikin video di tengah sana ya. Nah jadi teman-teman, untuk sampahnya bukan nggak kita bakar teman-teman. Sampahnya kita kumpulin untuk dijadikan pupuk kompos. Nah, dijadikan pupuk kompos supaya kita ini bisa punya pupuk yang harganya tidak mahal teman-teman. Karena kita kerja di pertanian ini yang diutamakan itu pupuk, supaya bagaimana caranya biaya pertanian kita ini ringan, dan bagaimana caranya kita membuat pupuk teman-teman. Nah caranya begini teman-teman ya. Untuk pembahasannya, teman-teman kalau punya kebun jagung kayak ini ya, yang sudah campur sampah kayak ini, campur rumput liar ini, itu malah bagus teman-teman. Kalian tebas mepet, habis itu kita jalur. Nah setelah kita jalur ini jangan dibakar teman-teman, karena itu mengandung pupuk ya, jangan dibakar ya. Nah kalau mau teman-teman dikumpulin, dibuat pupuk kompos cair itu nggak apa-apa. Kalau seandainya teman-teman nggak mau, tata caranya ini cuma di jalur aja teman-teman ya. Jarak jalur ini kalau bisa 2 meter, jaraknya 2 meter, 2 meter itu sepanjangan teman-teman, supaya sampah ini tidak dibakar ya. Kalau dibakar teman-teman akan rugi sendiri. Ruginya apa? Karena pohon jagung ini teman-teman itu mengandung pupuk ya, mengandung pupuk. Pohon jagung, pohon pisang itu pupuknya bagus teman-teman ya, jangan sampai diabaikan. Karena untuk janggelnya aja dibuat jamur bisa teman-teman. Itu kalau cara saya pribadi ya. Kalau saya cara pribadi itu, karena ini bukan kebun saya yang ini teman-teman, ini terus terang ini kebunnya Pak Budi, kebunnya Pak Budi. Dia caranya mau cepat ditanamin. Nah jadi kalau mau cepat ditanamin, saya arahkan daripada bikin pupuk kompos lama, ini aja langsung di jalur ya, di jalur sedikit-sedikit langsung kita tugal. Nah itu mengandung pupuk teman-teman, jadi pupuknya itu nggak kemana-mana ya, pupuk lah. Terus nanti untuk setelah tanam itu teman-teman, kita semprot sama obat ya, sama obat hijau, supaya jagung nanti tumbuh rumputnya sudah nggak ada ya. Karena ini setelah kita tebas kan keluar tunas-tunas rumput yang baru teman-teman, kita semprot pakai obat kuning dulu ya. Obat kuningnya misalkan Bionasa atau Kunup atau apa itu bisa ya, supaya mematikan tunas rumput yang tadi teman-teman. Nah setelah tunas rumput itu mati, otomatis jagung ini tumbuh teman-teman ya. Jadi misalkan hari ini kita nugal, hari ini kita semprot juga obat rumput. Nah obat rumputnya kalau nggak pakai Bionasa, pakai Kunup, supaya jangan rundap teman-teman. Kalau rundap kan kita rugi, harganya mahal. Ini cuma rumput liar, rumput Pak Jokowi ini ya, rumput rumput yang tinggi-tinggi itu ya, yang tinggi tapi banyak. Nah itu. Jadi teman-teman, untuk pertanian model begini ini yang belum ada di daerah kita. Kita mau uji coba dulu teman-teman. Ini sistem di Jepang kayak gitu teman-teman. Kita di Jepang, di Thailand
yang petani bukan pakai greenhouse, yang petani lokal itu pakai itu teman-teman ya. Nah itu karena teman-teman saya yang kerja di Jepang, di Thailand banyak teman-teman di pertanian ini. Teman saya pribadi yang kerja di Jepang ini, yang untuk bikin kebun liar begini itu lebih dari 15 orang teman-teman ya di sana aja. Nah itu makanya kita tahu persis untuk caranya itu kita sharing dari sana sama Indonesia itu kayak apa kan begitu teman-teman. Jadi saya bisa menyatukan, kita padukan antara pengalaman orang sana sama pengalaman sini, terus iklim tanah sana sama iklim tanah sini teman-teman. Kita padukan supaya sama-sama berhasil gitu. Bagaimana caranya? Ya ini saya punya trik-trik yang tertentu seperti halnya kayak ini. Kalau di Thailand nggak boleh dibakar, cuman di jalur itu tadi. Nah makanya kita arahkan ke situ teman-teman tani Indonesia ini. Kalau yang mau pakai cara ini menghemat sama tenaga teman-teman, menghemat biaya. Karena begini, biaya untuk ngumpulin bakar, biaya untuk anu lagi itu banyak. Tapi kalau sistem simpel itu tadi, kita tebas, kita jalur. Nah, setelah kita jalur ini teman-teman, kita langsung tugal aja, nggak usah dibakar. Untuk sebulan kemudian, ini udah hancur teman-teman ya. Nah, batang jagung ini udah hancur. Itu. Ya, disitulah cara kita menangnya di biaya teman-teman. Biaya kita yang tadinya kita perlu pupuk kimia itu 200 kilo, artinya kita bisa mengurangi 50 kilo atau 100 kilo teman-teman. Itu aja. Jadi untuk menghemat biaya. Nah, kita ini cara budidaya tanaman jagung, artinya kita supaya mengurangi biaya ya. Kalau harga stabil kayak sekarang ini teman-teman luar biasa. Sekarang ini harga jagung di Kalimantan ini 7.500 ini dari petani teman-teman ya. Itu udah termasuk luar biasa harga ini. Jadi karena kebijakan pemerintah segitu, mari kita semangat nanam teman-teman. Supaya kita tidak kejenjangan ekonomi kita ya. Karena biaya hidup untuk zaman sekarang ini beda sama zaman yang dulu-dulu teman-teman. Sekarang biaya hidup kita lebih besar ya. Keperluan kita semakin nambah itu ya. Kalau zaman dulu cukup kita makan sederhana, apa adanya kita kerjakan. Sekarang enggak teman-teman. Karena sekarang ini gaya hidup manusia karena zamannya zaman berubah ya. Zaman canggih, semua serba duit teman-teman. Kalau kita sampai kekurangan duit, itu berarti kira kita ini bukannya tidak punya duit. Kalau sampai kekurangan duit, berarti kira kita yang kurang waspada, kurang hati-hati untuk cara menggunakan duit kan gitu teman-teman. Jadi setiap saat kita bekerja, ini ada nilainya rupiah teman-teman. Kalau di Indonesia ya, ada nilainya rupiah. Kalau dalam satu hari kita bisa manfaatkan pekerjaan kita 6 jam aja, itu sudah lumayan teman-teman rupiahnya ya. Jangan sampai teman-teman untuk teman tani diabaikan yang waktu sejam 2 jam untuk nanggulangi calon-calon untuk ke depan kita. Itu ya teman-teman, ingat itu karena kita ini ngasih nasihat untuk pemuda-pemuda yang belum pernah tani dan yang belum pernah kepepet gitu ya. Kalau yang sudah kepepet, kalau seperti aku pribadi kepepet sering kayak belum teman-teman ya. Ini terus terang ya, kepepet sering kayak belum. Nah itu cuman kita tahu karena kita cara kita menghemat biaya pertanian, menghemat biaya hidup. Kita ada trik-trik tertentu teman-teman. Kita nggak ngikuti orang lain yang punya penghasilan besar. Nah, kita ini penghasilan kecil, bagaimana caranya bisa rata dan bisa bagaimana caranya pertanian kita bisa bagus dan bisa panen sesuai sama keinginan kita. Itu teman-teman ya, cara kerja kita di tani. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang. Mudah-mudahan teman-teman
di pertanian, sehat selalu dan sukses selalu. Oke, terima kasih.